Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Ria Rizky Madina, peserta Latsar CPNS 2021 BPSDM Pemprov Kalsel Angkatan 16 Kelompok 1, nomor absen 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntabilitas. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Mulai dari konsep akuntabilitas. Definisi akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, merujuk pada kewajiban individu atau kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Selanjutnya, aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, berorientasi pada hasil yang diharapkan, yaitu aparat atau pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, hasil maksimal. Kemudian yang ketiga, membutuhkan adanya laporan. Setelah itu laporan kinerja individu dan institusi. Kemudian memerlukan konsekuensinya yaitu sanksi atau penghargaan. Yang kelima, memperbaiki kinerja, yaitu memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, pentingnya akuntabilitas. Pentingnya akuntabilitas itu pertama dilihat dari fungsinya. Yang pertama yaitu peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, dilihat dari jenisnya. Jenis akuntabilitas publik itu ada dua. Yang pertama, akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Yang kedua, akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Nah, selanjutnya, tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas mulai dari akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri sendiri seorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Selanjutnya, akuntabilitas organisasi, yaitu hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan yang paling atas tingkatannya yaitu akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Nah, itu tadi konsep dari akuntabilitas. Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, yaitu terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan. Yang kedua, akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas proses itu terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem
masih akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas program. Akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Selanjutnya, akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Selanjutnya, alat akuntabilitas. Yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini yang berupa perencanaan pembangunan jangka panjang atau rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah, rencana strategis untuk setiap satuan kerja perangkat daerah, dan sasaran kerja pegawai untuk setiap PNS. Kemudian yang kedua, kontrak kinerja. Semua pegawai negeri sipil atau PNS tanpa kecuali mulai 1 Januari 2014 yang menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Kontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Kontrak atau perjanjian kerja ini merupakan implementasi dari peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Kemudian yang ketiga, laporan kinerja yang berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Itu ada 9. Yang pertama, kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Selanjutnya, 5 langkah dalam membuat framework akuntabilitas. Yaitu yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Jadi kita harus menentukan dulu tujuan yang ingin dicapai apa dan tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, rencana apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, cara ini dapat dilakukan melalui identifikasi program atau kebijakan yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilaksanakan, dan biaya yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, lakukan implementasi dan memantau kemajuan yang ingin dicapai. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengetahui hambatan dari implementasi kebijakan atau program yang telah dilakukan. Dan yang keempat, berikan laporan hasil secara lengkap. Jadi hal ini dilakukan sebagai wujud untuk menjalankan akuntabilitas dalam menyediakan dokumentasi dengan komunikasi yang benar serta mudah dipahami. Dan yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Nah, itu tadi penjelasan dari mekanisme akuntabilitas. Selanjutnya, akuntabilitas dalam konteks yang pertama, transparansi dan akses informasi. Nah, keterbukaan informasi telah dijadikan standar normatif untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintahan. Kemudian yang kedua, praktek kecurangan dan perilaku korup. Penyalahgunaan kewenangan akan berdampak pada praktek kecurangan atau fraud yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan
yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan disengaja. Kemudian penggunaan sumber daya milik negara. Setiap PNS harus memastikan penggunaannya yang diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Kemudian memelihara fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Selanjutnya penyimpanan dan penggunaan data dan informasi milik pemerintah. Bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjalankan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan, dan akan dilaksanakan. Dan menggunakan prinsip yang pertama, relevant information dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi sebelum atau saat ini yang akan datang. Kemudian reliable information dapat dipercaya, understandable information dapat dipahami. Kemudian comparable information dapat digunakan oleh pengguna untuk dibandingkan dengan institusi yang lain. Yang terakhir, konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu adalah situasi yang timbul di mana tugas publik Anda dan kepentingan pribadi bertentangan dengan tipe-tipe keuangan, non-keuangan, cara mengidentifikasi tugas publik dan kepentingan pribadi, potensialitas, proporsionalitas, dan presence of mind, kemudian janji. Selanjutnya, menjadi PNS yang akuntabel. Asas-asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama, kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan dan diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesejahteraan, prinsip ASN, nilai dasar, kode etik dan perilaku, komitmen integritas, moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, profesionalitas jabatan. Kemudian perilaku PNS yang akuntabel. Pertama, perilaku individu personal behavior, yaitu PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Kemudian perilaku transparansi dan akses informasi. PNS tidak mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dibersyaratkan oleh hukum atau otoritas yang diberikan oleh instansi. Kemudian menghindari perilaku curang dan koruptif. PNS tidak terlibat dalam penipuan atau korupsi. Kemudian perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara. PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi. Kemudian perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data. PNS bertindak dan mengambil keputusan secara transparan. Kemudian perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. PNS harus dapat memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak. 2. Ketika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal, maka PNS dapat memilih untuk kepentingan umum. Kemudian selanjutnya mengambil keputusan secara akuntabel. Baik, itu saya tadi penjelasan saya tentang akuntabilitas. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.